yang akan kita lakukan beberapa minggu yang akan datang. Nah, kegiatannya yaitu berupa proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Nah, yaitu P5. Jadi di sini kita akan membuat sebuah produk, ya. Nah, produknya berupa apa? Nah, berupa memanfaatkan tutup botol bekas. Nah, jadi temanya di sini Bu Sumi ambil gaya hidup berkelanjutan. Nah, topiknya yaitu memanfaatkan tutup botol bekas menjadi hiasan dinding. Nah, selanjutnya gaya hidup berkelanjutan adalah gaya hidup yang memiliki tujuan dalam menyeimbangkan antara lingkungan dengan manusia yang menggunakannya. Jadi di sini nanti kita akan memanfaatkan sampah yang kita buat menjadi sebuah kerajinan atau sebuah kreasi. Nah, di sini tujuan gaya hidup berkelanjutan apa? Yaitu menumbuhkan kesadaran lingkungan. Nah, jadi dari pembuatan ini kita lebih apa? Bisa memanfaatkan sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar. Lalu yang kedua apa? Mengurangi limbah plastik. Nah, jadi dari kegiatan ini yang awalnya ada plastik ataupun botol, kita bisa manfaatkan menjadi sebuah hiasan. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah video tayangan, silakan anak-anak perhatikan. Selalu sehat dan semangat ya. Adik-adik pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan itu dapat menyebabkan orang yang sedang banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan sesuai jenisnya agar mudah diproses dan sampah tidak terlalu menumpuk. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah non-organik. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk
Mengajar. Proses pembuatan. Silakan Ibu Anika. Siapkan sedotan. Di sini aku gunakan 50 buah sedotan. Lalu susun sedotannya sesuai dengan selera kalian. Di sini aku sengaja menyusun sedotannya seperti ini, tidak sama rata. Jika sudah, selanjutnya aku ingin menggunakan penggaris di bagian atasnya agar sedotannya tetap berada di posisinya. Kemudian kita kunci dan kita tempel menggunakan lem tembak seperti ini. Kemudian kita tempel menggunakan lem tembak. Masing-masing satu tanggai. Nah, gelas plastik. Nah, gelas plastik ini bisa kalian ganti menggunakan botol bekas. Lalu potong kap gelas plastiknya menjadi dua bagian seperti ini. Kemudian kita tempel bersusun membentuk fase kap. Menyerupai bentuk daun yang berukuran. Paham sampai sini? Nah, jadi besok kita akan membuat kreasi dari botol bekas menjadi sebuah hiasan dinding. Nah, nanti untuk alat-alatnya nanti silakan di bawah dan berapa jumlahnya nanti Ibu sampaikan. Sampai sini paham? Ya, nah ini kita akan praktek membuat bunga dari tutup botol bekas. Sudah membawa alat-alatnya? Sudah. Ya, bagus. Nah, jadi nanti silakan membentuk kelompok, lalu dipersiapkan alat-alatnya yang akan dibuat nanti. Paham? Sudah tahu caranya membuat? Nah, nanti setiap kelompok bergiliran membuatnya. Karena nanti ditembak biar kuat. Ya. Sekarang Bu Sumi balikan kertasnya. Ada yang membuat pot. Jadi ya. Ya, siapa silakan. Dari kelompok satu, silakan maju. Ada yang membuat daun ya, ada yang membuat daun.
belum, nah itu belum. Aku. Yang mana Laila? Aku. Yang mana? Gantian, gantian. Arah mana ini? Aldo. Apa kalau lem tembak adalah dari naga? Sebel. Aduh, Rena. Lalu TikTok sama sosial. Ya. Ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah menyelesaikan tugas kelima, yaitu tentang membuat hiasan dinding dari tutup botol bekas. Sudah jadi semua ya? Sudah. Jadinya bagus apa tidak? Bagus. Bisa digunakan sebagai hiasan dinding di kelas. Nah, ya jadi anak-anak bisa memanfaatkan sampah yang tidak digunakan lagi. Contohnya apa? Sedotan. Nah, sedotan ketika kalian beli es kan pasti dapat sedotan ya.